Audio Jungle. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kabar, di mana kabar ini sebetulnya yang saya sendiri hampir lupa ya terhadap kasus ini, karena 5 bulan ke belakang ya saya berjumpa dengan salah seorang kawan dari LSM Gracia ya. Kata dia, bro, ini ada kasus nih ya. Jadi gue punya data nih katanya, data terkait korupsi Kementerian Kominfo ya. Jadi dia punya data itu dari orang dalam. Artinya si kawan ini ditemui oleh salah satu dari pengusaha media ya, yang dia kecewalah dengan proyek dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Jadi pemirsa harus tahu ya bahwa Kominfo itu kan kementerian yang membidangi tentang informasi, sehingga di dalam kementerian tersebut berarti kan ada proyek ya, ada proyek untuk para pengusaha media ya. Nah, ini salah satu dari pengusaha media itu merasa kecewa begitu, merasa katakanlah ya kuenya kurang lah gitu ya. Akhirnya dia bernyanyi ya kepada saya punya kawan itu. Nah, setelah itu pembicaraan itu selesai di situ, dan memang saya nggak dimasukkan ke dalam tim untuk membongkar kasus tersebut. Setelah tadi ya 5 bulan kemudian berjalan, lalu muncullah kasus atau polemik Al Zaitun yang bermula dari sholat Idul Fitri ya, kan seperti itu ya, dimana di situ ada soft perempuan ya dengan laki-laki ini bercampur, kan seperti itu. Nah, dari situ terus digoreng ya, dari mulai Abdul Salam Panji Gumilang sebagai komunis, kemudian Abdul Salam Panji Gumilang melakukan penodaan agama ya dengan kola Rasulullah fil Quranil Karimnya, kan seperti itu. Sampai hari ini ya, terus isu itu dikembangkan dan digoreng oleh media-media mainstream ya, seperti itu. Nah, lalu tenggelamlah kasus korupsi ya, mega korupsi di Kementerian Informasi tersebut. Dan bahkan kemarin ya, belum lama ada demo ya besar-besaran di KPK yang menuntut agar KPK itu menuntaskan kasus mega korupsi di Kementerian Informasi atau Kominfo tersebut ya. Yang ini kabar-kabarnya aliran dananya nih satu hal lagi ya. Jadi yang memberi informasi korupsi di tubuh Kominfo kepada teman saya, dia juga tidak mengira bahwa kasus ini juga akan menjerat anaknya. Karena ini mengarah kepada anaknya, akhirnya dia nyanyinya yang tadinya nyanyinya hanya setengah gitu kan ya, bahkan mungkin seperempatnya, sekarang dia nyanyi full pokoknya. Masih ingat dengan kasus Anas Urbaningrum ya, di mana semua dibongkar ya gitu. Yang sekarang sih sebenarnya belum semua juga nih ya, harus begitulah sebuah korupsi yang terjadi di Indonesia ya. Begitu juga yang terjadi dengan korupsi di Kementerian Informasi, teman-teman ya. Jadi sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah polemik Al Zaitun itu atau kasus Al Zaitun itu sebetulnya ini didesain ya untuk melupakan atau menutupi kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Informasi yang sudah
sudah apa? Ya, aliran dananya sudah masuk ke DPR RI. Wah, ini luar biasa ya. Berarti sudah masuk ke ring 1 ya. Bahkan sudah disebut suami dari ketua DPR juga sudah disebut namanya. Maka harus ada isu yang menarik, yang viral ya. Maka digorenglah Al Zaitun. Maka betul apa yang dikatakan oleh KSP Muldoko ya, bahwa semua polemik yang ada tentang Al Zaitun ini adalah by design. Dan KSP Muldoko sudah menyatakan, saya tahu siapa orangnya yang menggoreng kasus Al Zaitun ini. Kan gitu ya. Dan bahkan Pak Ali Ngabalin juga begitu ya, Ali Mukhtar Ngabalin. Sama. Ini adalah kasus yang diada-adakan. Seperti itu. Jadi Republik ini kok menjadi Republik Sandiwara ya. Gitu ya. Ini yang disayangkan gitu ya. Siapa yang berbuat jahat, kok orang baik yang dijadikan target. Seperti sosok Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Ini kan orang baik. Di mana baiknya? Dia membangun Indonesia melalui pendidikan, ya, tanpa mengandalkan APBN. Kan begitu ya. Adapun dana BOS yang diterima oleh Mat Al Zaitun itu bukan untuk pembangunan, itu bukan untuk pondok pesantren, tetapi untuk bantuan untuk santriwan dan santriwati Mahat Al Zaitun. Kan seperti itu ya. Ini orang membangun tanpa menggunakan APBN untuk kemajuan bangsa Indonesia, justru difitnah, justru dijadikan objek, ya, objek fitnah oleh publik. Ini luar biasa. Kapan majunya bangsa Indonesia ini jika permainan seperti ini dibiarkan? Maka ini harus ada tangan-tangan kuat dan bersih, berjiwa Indonesia Raya untuk membongkar atau mengembalikan fokus publik, fokus hukum kepada kasus korupsi yang ada di tubuh Kominfo. Stop persekusi Al Zaitun. DPR RI Puan Maharani yakni Happy Hapsoro belakangan muncul diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Kita tidak bicara yang gosip-gosip ya. Kalau yang gosip-gosip gitu, gosip politik apa itu tidak jadi urusan kami. Pak Mahfud, kita langsung mulai aja soal korupsi atau dugaan korupsi di Kominfo, ya berkaitan dengan BTS. Karena di situ di berbagai media disebutkan Anda menyatakan bahwa ada aliran dana korupsi tersebut ke partai politik. Seberapa akuratnya pernyataan ini? Itu salah, saya nggak pernah nyatakan. Jadi waktu itu, nanti Anda kirim rekaman. Seorang wartawan, Pak, ini ada isu beredar bahwa ada uang ini mengalir ke si A untuk calon presiden ini, si B untuk calon presiden B, si C untuk... Nah, saya katakan, bagi saya itu gosip politik. Ya, saya tak akan ngurusi itu dan saya tidak ingin tahu siapa orangnya dan saya tidak ingin tahu benar apa tidak. Itu ada di rekaman. Itu nanti biar Kejaksaan Agung yang mengurus. Jadi wartawan yang memberitahu kepada saya bahwa ada aliran dana ketiga orang tokoh ini. Itu. Orang atau partai politik yang ditanyakan itu? Orang mengalir ke orang dari partai politik ini, orang dari partai politik ini, orang partai itu politik. Bahkan ada inisial namanya juga yang ditunjukkan. Ini gosip saya bilang. Artinya mungkin itu benar, tapi saya tidak akan masuk ke hal-hal seperti ini. Saya hukumnya aja. Oleh karena hukum saya tidak ngurus ini siapa dan kapan masuknya. Masuk melalui siapa biar Kejaksaan Agung aja gitu. Tapi ada pernyataan di dalam berita bahwa Anda mengatakan
gosip politik ini, yaitu penyebutan nama dan aliran dana korupsi ini kepada presiden. Jadi Anda melaporkannya kepada presiden. Iya, saya bilang ke presiden, Pak, ada gosip-gosip politik gini, tetapi saya tidak akan masuk begini, ke bini. Ini akan menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, saya katakan ya sudah, biar Kejaksaan Agung aja, dan saya tidak mendalami lagi siapa orangnya, dan ke dalam juga saya tidak bertanya. Baik. Setelah itu kemudian muncul spekulasi mungkin ya. Saya menyebutnya masih spekulasi ya. Karena kebenarannya belum teruji atau diuji. Yaitu ada 3 ya, selain Nasdem dan tentu saja nama Johnny Plate. Ada juga katanya mengalir ke PDIP dan Gerindra. Jadi 3 partai politik itu. Apakah nama-nama itu yang Anda dengar, terima, dan Anda sampaikan kepada Presiden sebagai gosip politik? Iya, kan itu viralnya dalam bentuk dalam bentuk gambar itu bagandan. Bahkan juga ada anaknya menteri apa gitu kan ada di situ. Gila. Menterinya juga ketawa-ketawa. Anak saya ditanya, "Betul kamu terlibat itu?" Apa? BTS. BTS itu apa tuh Pak? Katanya malah enggak tahu, dia dimasukkan di situ. Enggak ngerti BTS. Jadi saya bilang itu murni karangan semua. Ya, tapi biar Anda meyakini bahwa itu murni karangan? Iyalah, saya sangat yakin. Seumpama ada unsur benarnya mungkin enggak sampai 30%. Seumpama unsur benarnya ada. Ini pandangan pribadi Anda? Iya, pribadi tentu. Oleh sebab itu saya tidak dalami. Dan kalau saya katakan, apakah kalau 30% dari itu benar lalu tidak didalami? Ya didalami, itulah sebabnya Jaksa Agung yang mendalami, bukan saya. Baik. Ini masih berkembang sedikit ya. Boleh. Sebelum nanti Anda bisa menyampaikan pernyataan tentang bagaimana akhir dari kasus ini yang Anda harapkan. Tapi kemudian kan muncul nama-nama yang ya kita semua sudah baca, sudah tahu ya. Ada Happy Hapsoro ya, suami dari Puan Maharani yang ditengarai inilah yang mengalir ke PDIP. Kemudian ada juga nama bahkan kakak dari Jaksa Agung. Kemudian bahkan nama-nama Sakti Wahyu Trenggono yang kini menjadi dulu wakil Menteri Pertahanan yang kini jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan nama-nama lain. Kalau pertanyaannya bahwa ini menjadi bola liar, sebaiknya kita akhiri dengan cara apa? Spekulasi atau isu-isu seperti ini menurut Anda? Bagi yang disebut mungkin supaya mengklarifikasi, tapi kalau saya tidak akan mengklarifikasi ke yang bersangkutan karena saya tidak percaya bahwa ini benar. Gitu. Lebih-lebih nama TB Hasanuddin, saya kok ragu ya dia bisa terlibat di situ. Saya komunikasi dengan dia intens dan selalu pikirannya reformis. Itu. Nah kalau itu ya bagi yang bersangkutan silakan klarifikasi. Toh bukan saya yang nyebut itu dan saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga sejauh mana kedalamannya. Nah bagi hukum itu biar Kejaksaan Agung. Kan Kejaksaan Agung punya catatan, BPK punya catatan, BPKP punya catatan, gitu. Kan punya semua itu. Itu sekarang kan gampang ya, forensik. Financial forensik itu sekarang kan maju, sekarang bisa dicari kemana-kemana nih, sekarang sedang di mana biar di sana aja sudah ada alat yuridisnya dan alat teknologinya untuk itu. Ini kalau kita bicara mengenai dana-dana ilegal yang masuk atau mengalir ke partai politik, kita dikagetkan juga dengan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa ada partai politik atau ada dana ya hasil perdagangan narkoba yang mengalir ke partai politik. Ya.